Kalau mau menunggu sampai siap, maka kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Oleh Lemony Snicket. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya, Alfriska Silalahi di channel Smarter Beat. Halo semua, kembali lagi di seri kuliah Elektronika 2. Kali ini kita akan belajar tutorial dengan topik The Effect of the Output Resistance of the Current Source Load. Nah, ini adalah soalnya bisa kita dilihat di slide. Ini adalah gambar implementasi dari current source amplifier. Oke, ini ada gambar A. Nah, di sini kita bisa lihat sesuai dengan di soal bahwa Q2 merupakan current source transistor yang mana itu merupakan pasangan mirror current-nya dengan Q3. Oke. Sebenarnya materi current mirror itu akan lebih banyak kita bahas di section 7.4 dan juga 7.5. Namun kali ini kita akan coba untuk belajar kulit-kulitnya saja, tapi dengan asumsi bahwa Q2 dan Q3 adalah identik atau sama dan juga IREF-nya stabil. Kalau misalnya IREF-nya itu tidak stabil atau arus referensi itu tidak stabil, maka kita tidak bisa melakukan semua analisa VTC di berikut ini gitu. Jadi tidak bisa, ini harus ada asumsi-asumsi tertentu. Kemudian selain dia stabil, dia juga well predicted current that is generated with the special circuit on chip. Oke? Nah, dari semua pernyataan ini kita bisa mengetahui bagaimana nanti area-areanya, dan pertanyaannya adalah tentukan bagaimana voltage transfer characteristic atau VTC that is VO versus VI. Jadi kurva karakteristiknya antara tegangan keluaran dan juga tegangan masukan. Ini adalah gambarnya. Ini gambar A, ini adalah gambar B. Ini gambar sirkuitnya, oke? Nah, yang B ini adalah bagaimana gambar VI-nya, tapi khusus untuk transistor kedua. Nah, dari gambar A, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita bisa lihat di slide yang di sebelah kanan. Ini adalah catatan-catatan pentingnya. Fokus pada current mirror. Jadi kita harus fokus pada current mirror, yaitu antara Q3 dan Q2. Itu dulu yang diperlukan untuk menentukan kurva karakteristik IV dari sumber arus Q2. Nah, nanti dari Q2 inilah kita bisa analisa nanti ke Q1, dan dari Q1 ini kita bisa hitung bagaimana keluarannya, yaitu antara ini. Ini adalah di sini kita bisa menghitung bagaimana V outputnya nanti, dan di sini adalah V inputnya. Oke, jadi ini penting kita bahas. Oke, selanjutnya catat juga bahwa arus referensi yang mengalir melalui transistor Q3, dan dengan demikian juga kita bisa menentukan VSG-nya serta Q3 yang nantinya akan menjadi sumber pada gate Q2. Jadi perhatikan bahwa, oke, saya ulangi lagi, kita juga harus memperhitungkan bahwa Q3 ini dialiri arus oleh I-referensi. Nah, nanti dari sini kita bisa memperoleh VSG-nya. Nanti dari Q3 itu mengalir ke Q2. Nah, berikutnya karakteristik IV dari sumber arus Q2 akan menjadi karakteristik ID versus VSD dari Q2 untuk memperoleh VSG sama dengan VSG, ini yang kapital ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Oke? Nah, selanjutnya nilai I akan sama dengan I referensi pada satu titik jika VSD2 itu sama dengan VSD. Oke, sampai di sini ini VSD sama dengan VSD kapital. Oke. Jadi nilai I akan sama dengan I referensi jika VSD2, 2 itu karena dia itu Q2 ya. VSD2 sama dengan VSD. Nah, jika Q2 dan Q3 identik dan beroperasi pada kondisi yang sama gitu. Kalau misalnya lah ini tidak sama, arus yang mengalir di Q3
sudah pasti tidak sama dengan Q2. Tapi kalau tadi di awal kita sudah asumsikan bahwa Q3 dan Q2 itu sama dan ini merupakan implementasi dari current mirror, maka arus yang mengalir di Q3 segitu juga yang mengalir di Q2. Karena di Q3 itu adalah I referensi, maka arus di Q2 itu juga sebesar nilai yang sama di Q3. Makanya bisa kita bilang kalau tadi di Q3 itu kan VSD itu kan Q3 kan tadi sudah ditulis ya bahwa arusnya itu sama dengan VSG. Maka di sini kita juga bisa tentukan VSD 2 karena di current di Q2 itu sama dengan VSD yang dari sini. Oke. Selanjutnya, efek modulasi channel length pada Q2 atau yang disebut juga dengan the early effect yang dimodelkan pada air out yang terbatas selalu terjadi. Jadi untuk gambar rangkaian ini gitu eh, selalu akan muncul yang namanya the early effect atau modulasi channel length gitu. Selanjutnya, Q2 beroperasi sebagai arus sumber ketika V adalah sama atau lebih besar dari V2. Kalau ternyata nanti ya, I referensinya itu sama dengan VTP, pasti kan hasil pengurangnya 0 kan? Dengan demikian nanti V0 V2 atau ya keluaran output pada transistor kedua sama dengan 0 karena nilainya yang dua ini sama. Oke, selanjutnya. Nah, ini sehingga dengan kata lain kita bisa peroleh bahwa V output lebih kecil atau sama dengan um, VDD dikurang V0 V2. Oke. Nah, ini adalah nilai output atau luaran yang diizinkan sebagai tegangan V output. Kita lihat tadi, oke. Nah, V0 V2-nya kan tadi sudah diketahui ya. V0 V2 itu diperoleh dari sini. V0 V2 adalah VSG dikurang VTP. Nanti nilainya itu yang kita masukkan ke sini. Oke. VDD itu apa? Itu adalah tegangan drainnya gitu. Jadi tegangan drain dikurang dengan V0 V2. Nah, berapa yang muncul itulah sebagai tegangan luarannya. Bisa sampai di sini? Nah, selanjutnya, tadi kan di soal itu kan bukan hanya menentukan V outputnya saja ya, tapi menentukan VTC-nya antara V input versus V outputnya. Atau kebalik, V output versus V inputnya gitu. Nah, selanjutnya kita perlu lagi mencari uh, atau menentukan VTC-nya untuk karakteristik IV melalui gambar C. Nah, gambar C itu ada di sini. Nah, ini adalah gambar C. Oke, sorry, ini adalah gambar C. Berdasarkan gambar C, curve load bukanlah garis lurus antara titik A dan B. Ini adalah titik A dan B. Perhatikan ya, gambar yang atau line yang berwarna biru itu identik dengan kurva yang B berwarna biru. Jadi ketika yang ini itu khusus untuk Q2. Kalau yang ini VGS 1 sama dengan V input B. Yang ini V input yang ini V input A. Maka adalah identik dengan gambar B dan yang hitam itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, berdasarkan gambar C, curve load bukanlah garis lurus antara titik A dan titik B. Ini kan tidak garis lurus ya. Kalau ini garis lurus maka dia akan di sekitar sini. Coba perhatikan di sekitar sini. Tapi ternyata dia ada peningkatan. Ada pergeseran ke atas. Nah, kita baca sekali lagi. Berdasarkan gambar C, curve load bukanlah garis lurus antara titik A dan B. Terdapat pergeseran di sepanjang sumbu V output oleh VDD-nya. Ini oleh VDD-nya. Oke? Sehingga diperoleh V output sama dengan VDD dikurang V. Kalau kita lihat ke atas itu sebenarnya hampir-hampir mirip ya. V output tetap VDD dikurang. Tapi kalau di sini V0 V2, kalau ini dikurang V. Nah, pergeseran pada curve load juga disebut dengan flip around. Agar terjadi peningkatan flip around atau sehingga terjadi titik potong di V input, nah kita perhatikan ya, cok garis yang pertama. Ini, nah garis yang ini bisa dinyatakan sebagai VGSI sama dengan VIB. Berarti V input titik B, sedangkan yang ini adalah V input di titik A. Sudah? Nah, titik potong inilah
Oke, titik potong ini. Jadi ini sebenarnya bukan satu kurva, tapi ada dua kurva yang dijadikan satu, gitu. Nah, kita baca ya, agar terjadi peningkatan flip around supaya nanti nilai dari VI-nya itu tinggi, otomatis kan kalau kita ini naikkan ke sini kan nanti pasti titik titik potongnya akan lebih tinggi kan dibandingkan yang ini. Di sini pasti akan lebih tinggi daripada di sini kan. Nah, kita tujuannya adalah meningkatkan flip around-nya atau terjadi peningkatan. Nah, kalau misalnya eh, kita baca sekali lagi, agar terjadi peningkatan atau flip around sehingga ada titik potong dengan VI, maka dibutuhkan pergeseran dan tanda minus pada region kurva load. Namun akan lebih banyak kita bahas di chapter berikutnya, oke? Supaya tinggi VI-nya maka harus terjadi peningkatan flip around-nya. Oke? Selanjutnya, oke. Selanjutnya, VTC dapat ditentukan pada gambar D. Oke, saya move ke gambar D yang memiliki 4 segmen satu, 2, 3, dan 4 dengan titik A dan B yang telah dibahas pada operasi Q1 dan Q2. Nah, namun daerah yang menarik itu adalah region 3, yakni yang sangat curam dan linear yang mengindikasikan gain yang besar. Ini sebenarnya adalah dari gambar dari gambar dari gambar ini kita potong yang hitam ini, kita ambil, kita taruh di sini. Jadi ini sebenarnya adalah gambar A dan B. Oke. Nah, kalau misalnya dibagi-bagi 1, 2, dan 3, 4 gitu. Ini titik potong A dan titik potong B. Perhatikan. Di bawah tadi ini kan A dan ini titik potong B. Bisa? Oke. Di sini titik potong atau titik potong antara A dan B ini, oke, itu memiliki daerah yang curam dan yang linear yang mengindikasikan gain yang sangat besar. Nah, masih ingat kan tadi saya bilang untuk bisa menghasilkan V input yang tinggi kita membutuhkan terjadi flip around atau peningkatan flip around. Jadi kalau misalnya nanti peningkatannya di sini dengan otomatis V inputnya nanti akan meningkat. Oke, nah kalau misalnya V input meningkat, sudah dengan kata lain apa? Terjadi atau mengindikasikan gain yang sangat besar. Itu juga seperti ini. Kalau semakin curam ini, curam sudah, curam ke atas, maka ada gain yang besar. Oke. Pada region 3, Q1 dan Q2 sama-sama pada operasi saturasi. Oke. Selanjutnya, pada titik A didefinisikan rumusnya tadi yang ini ya, pada titik A. Selanjutnya Q2 akan memasuki daerah region triode. Jadi Q2 akan memasuki daerah triode. Nah, triode itu yang ini kan? Oke, yang ini kan? Dia memasuki daerah triode. Selanjutnya, pada titik B didefinisikan dengan rumus yang ini. Oke. Selanjutnya, Q1 memasuki area triode juga. Oke, ini dia akan dari titik B dia akan masuk ke daerah triode. Daerah triode itu adalah daerah yang mulai datar gitu ya. Nah, di sini perlu dibilang, berhati-hatilah membaca kurva D. Ada titik potong antara VG yang sebenarnya untuk membaca kurva. Oke, ada titik potong dengan VG yang sebenarnya untuk membaca kurva. Oke, selanjutnya. Nah ini, pertanyaan sekarang adalah, bagaimana cara menjamin bahwa komponen VI DC yang nanti akan muncul memiliki nilai di region 3? Jadi, tadi kan kita sudah tentukan, ya kan, titiknya di sini, maka di sini adalah VI-nya kan. Nah, kita harus bisa memastikan bahwa ini tuh selalu muncul di daerah ketiga, di region ketiga. Nah, nanti region ketiga itu bisa kalian lihat. Nanti region ketiga itu bisa kalian lihat di sini. Oke, ini titik A dan titik B. Region ketiga VIB sama dengan V0B ditambah VTN. Oke, bisa sampai di sini. Nah, kesimpulannya.
Dalam hal ini, feedback adalah solusinya. Jadi supaya kita bisa memastikan bahwa komponen V input DC nantinya akan muncul di daerah region 3, maka dibutuhkan konsep feedback. Feedback adalah solusinya. Kesimpulan yang kita peroleh adalah bahwa V output di titik A itu sama dengan VDD dikurang V0 V2. Itu tadi sudah kita sebutkan di persamaan 2. Persamaan ini tadi kita sudah bahas. Persamaan ini. Persamaan 1. Yang ini. Oke. Selanjutnya kita kembali ke kesimpulannya. Nah, V0 B itu, V output B itu sama dengan V0 V1, di mana V0 V1 itu sama dengan ID1 dan ID1 itu sama dengan I referensi. Nah, ini di titik B. Nah, akan lebih presisi lagi jika early effect-nya kita perhitungkan juga. Nah, jadi ini adalah analisis kalau ada suatu rangkaian bentuknya seperti ini, maka ketika ditanya bagaimana VTC-nya antara V input dibagi dengan V input versus V output-nya, itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, demikian video kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.